Ya, terima kasih. Oke, mulanya dari sorry. Nah, ulang dari sini ya. Oke, terima kasih sudah diingatkan. Saya tadi mungkin di chat sudah ada yang mengingatkan kali ya. Oke, dari Bapak Ibu ya, kita ulang. Nah, kita coba ngomong pertama. Sekarang ini kita mau belajar untuk CTR ya. CTR itu apa yang seperti apa sih? Apa sih itu untuk apa sih kan gitu. Pertanyaannya kan selalu begitu. Kok ada CTR, ada aplikasi lain, ada WSP, ada PKP, ada macam-macam nih. Kok ada tujuannya buat apa kan gitu. Pertanyaannya itu dulu. Tujuannya buat apa sih ada berbagai macam platform gitu ya. Ada platform WSP, ada platform PKP, ada DU, ada CTR dan sebagainya kan gitu. Nah, tujuan kita begini. Bagi eh, ini terkhusus ya. Paling-paling untuk produk-produk yang ingin ya, kalau seandainya Bapak Ibu ingin menjual produk di berbagai tempat, ya kita ambil contoh lah, kita ambil contoh kenapa di setiap mall itu kenapa sih selalu ada produk yang sama di antara mall satu dengan mall lain tuh ada kok ada di sini ada, di mall sana ada, di mall di Bekasi ada, di mall di Depok ada. Nah tujuannya apa? Tujuannya supaya memperbanyak penjualan ya, supaya memperbanyak penjualan dan satu lagi dia mendekatkan kepada customernya. Diambil contoh di 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 dalam mall itu kadang-kadang bisa juga di lantai satu ada, di lantai dua ada. Nah kalau model seperti itu biasanya model PKP. Tapi kalau model platform-platform yang banyak itu modelnya di mall up ada, di mall katakanlah di MOI, di mall 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 MOI ada, di mall apa namanya itu di Bekasi ada, di mall Depok ada. Nah, berarti kita menginginkan gini Bapak Ibu, kalau punya produk mau jualan itu jangan di satu tempat. Jadi di mallnya WSP ada, di mallnya PKP ada, di mallnya DU ada. Nah, tinggal mana duluan yang dapat cuan itu ya. Artinya kemungkinan besar juga itu akan pada saat orang searching di Google. Jadi sorry, ada ini noise, ada noise sebentar. Oke. Jadi kalau seandainya, nah tadi kemana nih? Kita berjualan itu lebih bagus kita perbanyak tempatnya gitu, perbanyak tempatnya dengan lokasi yang berbeda. Ya sama dengan kita buat saya ada punya WSP, ada punya PKP, ada punya DU. Nah mungkin pada saat searching di Google kemungkinan besar WSP kita muncul, PKP kita muncul, DU kita muncul. Nah di CTR kita ini muncul produk kita dan menjadi pilihan oleh orang yang mencari, menjadi pilihan. Nah, seandainya di antara kita ini menjadi pilihan, berarti kan kemungkinan kita dikunjungi orang lebih besar, ya. Nah, kita kembali ke CTR. Nah, apa yang dimaksud dengan kenapa harus pakai CTR? Ya, CTR ini kadang kami menyebutnya itu adalah web tanpa laptop, gitu ya. Artinya bahwa web ini yang bisa kita gunakan di handphone. Jadi dari kesibukan Bapak Ibu mungkin tidak sempat untuk bawa buka-buka laptop, ya silakan menggunakan handphone. Nah, untuk yang gampang menggunakan platform kita digunakan di handphone itu adalah yang CTR. Karena apa? Gampang, karena fiturnya itu juga tidak terlalu banyak. Fiturnya itu sangat sedikit. Dan tidak mungkin kalau Bapak Ibu pernah lihat WSP dan PKP, mungkin itu kan banyak fitur-fiturnya, banyak menu-menu yang harus kita kerjakan. Nah, kalau di CTR tidak. Menu yang hampir rutin kita lakukan itu paling cuma satu. Ya, nanti kita lihat di aplikasinya. Nah, kemudian walaupun kita lihat sesederhana ini, jadi CTR itu kan hanya begini nih. Walaupun sesederhana ini platform yang sangat powerful. Ya, ini kami udah tes dan sudah kami coba dan beberapa eh, sudah kami analisa sendiri. CTR ini sangat powerful karena apa? Karena kita tahu cara mainnya, tahu cara main menggunakan mengoptimasi sebuah website dan semua teknik
optimasi website itu ada di dalam CTR. Artinya di belakang layarnya si CTR ini kita menggunakan semua teknik optimasi. Nah, itu yang salah satu kelebihan daripada CTR, ya. Nah, sekarang kita coba apa sih isi CTR, CTR itu? CTR itu hanya satu, isinya adalah artikel atau info, hanya begini aja. Nanti semua produk-produk Bapak Ibu posting di sini satu-satu, ya, semuanya diposting di sini. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah CTR ini bisa menggunakan Maktul? Bisa, ya. Daripada kita isi satu-satu banyak, padahal produk kita ada 1.000 atau 500 sampai 1.000 kan cukup melelahkan. Nah, ini kita bisa menggunakan Maktul, ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah punya Maktul bisa dicoba dengan posting ke dalam CTR. Oke, gitu aja. Itu untuk CTR-nya. Kemudian kita coba. Nah, CTR ini seperti biasa yang kita lihat di WSP maupun PKP. CTR ini sama, terbagi dua. CTR itu yang bagian sini, ini bagian etalasenya, ya. Etalasenya itu bagian menampilkan semua produk-produk kita. Nah, kalau saya analogikan seperti yang kemarin-kemarin, ya bagian sini itu seperti etalase kalau di warung Padang, ini bagian etalase makanannya nih, etalase produknya. Nah, bagaimana cara menambah, mengurang dan menghapus yang ada di sini? Nah, itu bisa atau menyajikan semua yang ada di sini, itu kita masuk ke bagian admin panel, ya, admin panel. Nah, seperti sama dengan WSP PKP juga sama, ada admin panelnya. Nah, kita coba lihat admin panelnya seperti apa. Oke. Nanti Bapak Ibu tinggal kopikan aja nama domainnya di sini, baru ketikkan /panel ms, ya. Panelnya kecil, ms-nya besar. Sama ya seperti WSP juga. Nah, nanti pada saat Bapak Ibu sudah membeli CTR dari kami, biasanya CS akan memberikan username dan passwordnya kepada Bapak Ibu. Nah, kita masukkan login atau username-nya di sini, ya. Kemudian passwordnya kita isi dengan bagian sini. Setelah itu baru login. Nah, kita lihat di sini CTR-nya cuma sedikit, ya. Ada paling 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 6, 7 lagi. Ada 7. Ya, hanya ada 7 menu. Dan umumnya menu ini tidak akan dilakukan tiap hari. Ya, sebentar. Nah, pertama di sini ada meta tag, WA button, news info, custom page, upload, BPP gitu ya. Nah, meta tag itu buat apa? Nah, meta tag ini biasanya seperti di WSP, ini meta tag ini isinya yang utamanya di sini adalah untuk mengisi tag HTML yang kita minta dari Google Console, ya, yang kita kopikan dari Google Console kita daftarkan ke sini. Nah, kita coba pertama untuk meta title kita isi. Meta title ini kalau kita isi fungsinya buat apa? Nah, meta title ini kalau kita isi nanti buat tulisan di sini, Pak, Bapak Ibu ya. Tulisan pada saat kita buka browsernya ada tulisan di sini. Ya, ini usaha online dan tokoku ini sudah kita buat tadi ya. Nah, kemudian di sini ada meta deskripsi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membuat sebuah deskripsi tentang produk Bapak Ibu ya. Membuat deskripsi produk tentang Bapak Ibu. Nah, bisa menggunakan kalau seandainya deskripsi ini bisa kita isi keyword juga boleh, ya, kita isi keyword boleh atau menjelaskan produk juga boleh. Nah, kalau seandainya ada lebih dari satu, tinggal dibuat yang pertama, kemudian dibuat koma, ya, koma. Jadi ada dua berarti ya. Kalau ada koma begini berarti ada dua nih. Nah, kalau ada tiga dibuat koma lagi gitu ya. Nah, di sini kita coba buat meta deskripsinya saya buat dengan travel mobil Jakarta, bukan Lampung. Travel mobil Lampung Palembang ya. Karena nanti produk yang saya mau upload adalah atau produk yang mau saya jual itu adalah jasa travel mobil untuk Lampung Palembang. Nah, itu bagian meta deskripsi. Nah, kemudian ada lagi meta keyword.
Nah, meta keyword ini biasanya untuk penawaran, ya. Penawaran bisa jadi produk Bapak Ibu bisa juga apa istilahnya itu beli dua dapat satu, gitu ya. Itu kan penawaran supaya orang tertarik. Nah, kalau saya punya karena ini jasa travel, saya pakai diskon 10% untuk 5 penumpang rombongan. Artinya satu rombongan tuh 5, satu sekali belinya itu 5 orang gitu ya. Nah, itu dapat diskon 10% seperti itu. Nah, kemudian ada meta lainnya. Meta lainnya seperti tadi saya katakan, itu kita ambil dari Google Console seperti ini. Nah, waktu kita Google Console kan kita suka mengambil meta tag HTML-nya bagian sini, bagian ini, terus kita salin. Setelah kita salin, kita masukkan ke, nah ini apa nih? Oh, sorry, saya tutup lagi. Nah, bagian sini nih. Nah, ini tinggal kita kopikan. Jadi bagian salin yang kita salin dari meta tag HTML-nya, kita kopikan ke dalam ini. Nah, jika Bapak Ibu lihat ada di dalam, tidak usah dihapus Bapak Ibu ya. Ditambahkan aja, karena kemungkinan itu tag HTML untuk device lain, atau tag HTML untuk email lain. Nah, artinya bahwa CTR ini bisa diinspeksi lebih dari satu email, ya, bisa dikeroyok lah istilahnya. Oke, nah ini sudah kita tinggal submit. Kalau sudah tinggal submit. Nah, kemudian ada lagi namanya WA bottom. WA bottom itu fungsinya buat apa? Nanti kita lihat hasilnya ya. Nah, pertama isian untuk WA bottom itu menggunakan pertama nomor WA-nya. Kita isi nomor WA-nya, atau boleh juga pakai 62, boleh pakai kosong juga boleh ya. Kemudian di sini teks WA. Teks WA ini sama dengan yang produk lain WSP maupun PKP ya. Nanti pada saat kita diklik kita menerima pesan seperti ini. Nanti Bapak Ibu silakan bebas mengisi apa aja ya. Nah, kemudian kalau di sini saya buat contoh teks WA-nya, halo Kak, saya mau order jasa travel. Mohon, sorry ada ini, info selanjutnya ya. Nah, kemudian kita checklist. Ya. Ini wajib ya Bapak Ibu, wajib di checklist, kemudian submit. Nah, kemudian di sini kita lihat hasilnya. Nah, untuk bagian nomor WA ya, bagian untuk WA bottom itu dia akan menampilkan tombol WA yang ada di pojok kanan bawah ini, pojok kanan bawah ya. Jadi dia akan menampilkan tombol WA yang artinya ini kalau kita sebut itu tombol melayang ya. Jadi apapun yang terjadi di layar ini nomor WA-nya ini tidak akan berubah posisinya. Selalu di bawah sini aja. Ini mau kita naikkan, mau kita klik, dadanya kita klik, WA-nya tetap ada di sini. Ya, artinya pada saat orang mau setuju, dia begitu dia baca-baca, dia setuju, ya udah, dia tinggal cari WA-nya ada di sini. Nah, kalau seandainya diklik WA, otomatis dia masuk ke WA kita. Ya. Nah, nah makanya tadi disarankan tadi supaya checklist bagian ini wajib diisi. Ya, checklist ini wajib diisi, jangan dikosongin. Kalau dikosongin, ini tidak diklik, maka yang terjadi adalah nomor WA kita itu yang bagian sini, taruh nyimpan ini deh, ini. Nah, ini akan hilang, ya, tombol WA-nya akan hilang. Maka saya katakan tadi, ini wajib diisi, ya. Ini wajib diklik, checklist begini, wajib. Nah, kenapa ada seperti itu? Kenapa ada checklist atau tidak checklist? Jika seandainya nomor WA ini hilang, ya, atau handphone kita hilang yang ada WA-nya hilang di situ, atau kita mau ganti nomor dan lain sebagainya, ini sementara bisa kita hilangkan dulu, ya.
Seandainya nomor itu tidak digunakan, ini bisa kita langkah sementara. Nanti tinggal kita tambahkan kalau ada nomor baru, tinggal kita ganti di sini. Kalau ada nomor baru ganti di sini, baru ini checklist lagi, ya. Oke, itu yang meta tag WA bottom. Nah, untuk meta tag dan WA bottom ini jarang kita gunakan, ya, sangat jarang karena apa? Kalau nomor WA-nya sudah benar, ya udah, ini tidak perlu dikutak-atik lagi. Sama dengan meta tag juga. Kalau seandainya device-nya untuk inspeksi masih menggunakan device yang sama dengan email yang sama, meta tag-nya berarti tidak pernah digunakan. Nah, kemudian apa selanjutnya? Ada untuk news info. Menu news info. Nah, menu news info inilah kita mungkin sering bekerja. Sering bekerja itu untuk apa? Artinya untuk melakukan posting-posting seperti ini. Ini kita posting-posting produknya, ya. Nah, untuk memposting produk ini kita pakai news info. Nah, news info ini kalau kita buka seperti ini, itu ada dua tombol di atas, ya. Ada plus tambah artikel, ada plus import CSV artikel. Nah, kalau plus tambah artikel ini kita akan memposting produk kita secara manual, ya, satu persatu. Nah, untuk yang berikutnya plus import CSV artikel itu untuk memposting dengan menggunakan maktul. Jadi kita import hasil maktulnya, file CSV file CSV yang dikeluarkan oleh maktul kita import dari sini. Oke. Nah, kita coba dengan plus tambah artikel. Caranya seperti apa? Nah, kita klik tambah artikel. Pertama sama ya, seperti apa? WSP mirip-mirip juga. Tinggal nambah buat judul, harga tiket travel mobil murah jangan Jakarta. Tadi kan kita pakainya Lampung Palembang ya. Saya pakai di sini Lampung Palembang ya. Ini P-nya besar. Nah, kemudian di sini judul title tambahan. Nah, judul title di sini ada judul title tambahan itu seperti penawaran seperti tadi kita sebutkan. Ya, ada penawaran ya. Penawarannya seperti apa dan tujuannya gini, penawaran itu kalau dibaca orang langsung tertarik gitu ya. Langsung tertarik atau namanya juga penawaran ya, kita tawarkan kepada orang itu mungkin seperti tadi kita sebutkan diskon, contoh kita dibuat diskon 5% setiap hari Senin contoh itu ya, setiap hari Senin. Nah, kita tawarkan seperti itu. Oke, nanti Bapak Ibu bebas ya, tergantung kalimat penawarannya seperti apa, silakan. Nah, cuman di sini hati-hati Bapak Ibu, masalah judul, kalau bisa jangan terlalu singkat. Ya, jangan terlalu singkat. Contoh, seandainya Bapak Ibu jual karpet masjid, Bapak Ibu langsung buat sini judulnya karpet masjid, gitu ya. Itu sangat singkat, artinya itu kan keyword ya. Seperti Bapak Putra katakan, kita coba dulu kita posting dulu keyword panjang untuk memancing agar keyword pendeknya cepat naik. Nah, jadi kita variatifkan aja, ada keyword pendek dan panjang. Nah, kalau bisa, kalau seandainya Bapak Ibu jual karpet masjid, jangan tulis karpet masjid gitu, mau. Jangan. Contoh nih, tinggal karpet masjid, gitu ya. Masjid. Nah, kalau bila perlu, kita tambahkan depannya harga, gitu ya. Atau jual karpet masjid, baru di belakang lagi terbaik, atau kita pakai murah, supaya keywordnya lebih panjang. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, seperti tadi, ini saya balikin lagi. Harga tiket travel mobil Palembang, Lampung, gitu ya. Nah, setelah itu tulis lagi untuk penawarannya. Setelah itu baru nomor WA-nya ditulis. Ya, nomor WA-nya ditulis, dimasukkan nomor WA. Jadi pakai 62 62 62 812 13. Oke.
Nah, kemudian sama teks WA-nya seperti apa. Nah, kita pakai gini. Ini pakai Palembang ya. Halo Kak, saya tertarik menggunakan jasa travel mobil Jakarta atau Palembang Lampung. Nah, untuk ini, untuk isi itu sama kalau di WSP namanya untuk mengisi deskripsi ya. Nah, ini kita bisa minta bantuan soal ke ChatGPT ya. Kita minta bantuan ke ChatGPT. Nah, untuk menyusun isi atau di deskripsinya ya. Kita minta seperti ini. Buatkan saya artikel SEO tentang harga tiket travel Palembang Lampung ya. Bisa dibuat gini tentang boleh juga dibuat tanda petik gini. Jadi judulnya kita sisipkan buat tanda petik di depan atau di belakang ya. Kemudian boleh juga seandainya Bapak Ibu punya deskripsi singkat ya, punya deskripsi singkat. Contoh kalau di dalam jasa travel itu katakanlah Palembang Lampung, tapi saya mau tempat-tempat yang kabupaten juga mau ambil juga ya. Contoh kita pakai lagi di sini dengan data ya, dengan data titik dua travel Palembang Muara Enim ya, Muara Enim. Jadi sekalian saya minta kasih ChatGPT untuk membuat juga trayek pendek gitu ya. Trayek pendek itu contoh Palembang Muara Enim, terus travel Lubuk Linggau, Palembang gitu ya. Terus apa lagi? Terus travel Batu Raja, Palembang ya. Terus buat apa lagi? Travel Lahat, Palembang ya. Terus dan seterusnya gitu ya. Kita minta kepada si ChatGPT tadi minta artikel untuk travel Palembang Lampung ya. Tapi untuk jalur pendeknya juga kita minta untuk travel yang jalur pendek, jalur-jalur Lahat Palembang, Batu Raja Palembang kita minta. Nah, di sini yang dia akan memberikan. Nah, ini kebetulan kurang bagus dia minta. Ya, kurang bagus harganya. Karena ada JKL, MNO. Nah, ini nama travel lain malah dibuat. Ya. Nah, berarti ini nggak perlu kita buat lagi nih, nggak usah kita tambahkan. Lalu dengan data travel, kita balik lagi. Lampung, Palembang. Tadi kan Palembang, Lampung, kita balik Lampung, Palembang. Bisa nggak dia buat? Nah, kita tunggu dulu, sambil saya baca. Nah, tapi nanti Bapak Ibu, kalau hasil selalu ya, untuk hasil ChatGPT, jangan murni dikopikan ke dalam deskripsi atau isi. Jadi tetap Bapak Ibu baca dulu. Ya, takutnya ada kalimat yang dibuat ChatGPT itu tidak sesuai apa yang kita harapkan. Ya, nah contoh mungkin seperti ini. Harga tiket Palembang Lampung. Nah ini kan nggak ada gitu ya. Ini karangan si ChatGPT ini.
sebenarnya travel itu kan nggak ada ekonomi bisnis sebenarnya, ya. Nanti gitu kita ganti. Nah seperti ini rekomendasi. Oh dia pakai travel lain. Nah ini kita kopikan aja ya yang sudah dibuat. Karena yang di bawah ini sudah menggunakan nama travel lain yang nggak jelas. Ya, kita sampai sini aja. Kopikan, masukkan ke isi. Kemudian kopas ya, kopas ke sana. Dan ini seperti biasa kita lakukan. Ini kita pakai H2 ya. H1 ini kebetulan dia pakai H1 boleh. Boleh juga kita pakai H2, cuman diingat nanti kalau seandainya ini kan judul. Ini judul, kalau seandainya di sini ada subjudul, ditambahkan ya apa headingnya dinaikkan. Contoh gini, kita mulai dari heading 1, berarti subjudulnya kita pakai heading 2 ya. Nah, udah benar nih heading 2. Kemudian subjudul kan ini subjudul, kemudian dalam subjudul itu ada namanya sub lagi. Makanya disebut dengan subjudul. Ini kita pakai headingnya heading 4 ya. Gitu. Nah, ini tetap kita pakai boleh. Kalau boleh juga kita pakai ini heading 2 boleh. Tapi jangan di bold ya. Terus kalau ini heading 2 berarti turunannya subnya itu adalah kita pakai jangan heading 2 lagi tapi heading 3 ya. Terus sub judulnya kita pakai heading 4 gitu ya. Nah, tapi tetap ini selalu di bold ya. Ini selalu di bold. Jadi di boldin aja semua ini. Nah, ini juga pakai heading jangan heading 2 lagi. Tadi karena judulnya heading 2 berarti ini jadi heading 3. Kita bold. Nah, ini kayaknya nggak perlu dibuat di harganya. Harganya tidak perlu kita angkat, biarkan aja kosong. Oke. Nah, kalau ini sudah selesai kita isi, tinggal tambahkan foto di bawah sini. Tambahkan foto dengan memilih foto, klik choose file. Ya. Nah, kita cari nih fotonya. Nanti sebelumnya Bapak Ibu kalau mau seperti ini, siapkan dulu foto-fotonya. Travel Duta. Ya, saya pakai fotonya seperti ini. Saya pilih. Nah, untuk gambar, Bapak Ibu tolong diingat kembali, hampir semua di produk kami, untuk gambar itu selalu jangan terlalu besar ya, ukurannya jangan terlalu besar. Nah, kalau bisa ukurannya di bawah 100 sebenarnya, kalau bisa di bawah 100. Jadi dibuat kecil aja, di bawah 100 kilobyte ya, seperti ini. Ini kan 37 kilobyte, 24 ya. Jadi saya pakai ini agar kenapa pada saat buka CTR-nya nanti biar nggak lambat, nggak nge-loading terus gitu. Nah, umumnya kalau gambarnya besar-besar ya seperti katakanlah sampai 1 megabyte gitu ya, itu biasanya nge-loadingnya lama. Nah, kalau udah loading lama kan pasti ditinggalin orang. Dia cari cari website lain ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk nama file gambar kalau bisa menggunakan keyword. Kalau bisa menggunakan keyword. Tadi kita pakai travel mobil Palembang Jakarta, Palembang Lampung gitu ya. Nah, kalau seandainya gambarnya lebih dari 1, buat aja di sini nomornya, nomor 01, 02 seperti ini ya, 01, 02, 03 gitu. Ini kemana tadi? Nah, seperti ini. Nah, kemudian tidak boleh ada spasi ya. Tidak boleh ada spasi sama WSP, PKP dan produk lain itu aturannya sama. Kalaupun seandainya ini harus dipisah antara kata satu dengan kata lain dipisah, ini dibuat tanda strip ya, dibuat tanda strip aja seperti ini. Oke. Nah, itu aturannya. Nah, kebetulan
Ini sudah dipilih satu. Dipilih satu, open ya, klik open. Nah, setelah itu submit. Nah, setelah submit kita lihat hasilnya di depan. Oh, ini sudah ada ya. Nah, kalau ini sudah muncul, kalau bisa langsung kita lakukan inspeksi. Ya, inspeksi sama seperti PKP sama WSP itu sama cara inspeksinya dengan CTR. Tinggal ini diklik kanan ya, klik kanan copy link atau diklik aja di sini yang di copy bagian ini. Bagian di atas ini, bagian addressnya. Ya, ini copy ya, ini copykan, masukkan ke dalam Google Search Console. Ya, ini dari verifikasi belum? Verifikasi boleh. Nah, oke. Nah, setelah kita kopikan, kita masukkan ke sini. Jadi sama ya, untuk inspeksi itu sama dengan WSP dan PKP. Tinggal uji URL aktif atau tidak aktif. Kalau aktif nanti dia checklist hijau di sini, ya. Kalau aktif dia checklist hijau di sini. Kalau tidak aktif, dia akan warna merah dan dia akan cross, ada tanda kali, gitu ya. Nah, ini checklist benar. Tinggal setelah ini udah, tinggal minta pengindeksan. Oke, selesai. Nah, untuk inspeksi dan postingnya sudah selesai. Ya, seperti ini. Nah, sudah. Coba kita lihat. Nah, setelah kita melakukan inspeksi, tinggal kita lihat besok sudah di halaman Google atau belum. Ya. Dari pengalaman kami, sehari dua hari juga sebenarnya udah ada di halaman Google. Mungkin halamannya masih di bawah halaman 3 atau 4 gitu ya. Oke, setelah itu kita masuk lagi ke sini. Tadi news infonya sudah. Kemudian ada custom page. Custom page itu sama dengan di WSP namanya full page. Ya, full page. Nah, custom page itu bisa kita masukkan di CTR. Ya, bisa dimasukkan CTR. Caranya bagaimana? Seperti ini. Ini kita kopikan dulu. Jadi kita nanti rencananya mau dibuat di mana? Kan itu dulu pertanyaannya. Rencananya mau kita buat di mana? Apakah setelah begitu dia klik, katakanlah nanti pada saat dia klik ini, ya. Nah, ini bagian sini kita kopikan, bagian klik in apa? Pada saat diklik, bagian addressnya kita kopikan. Nah, kita masukkan ke sini tambah custom page. Nah, oh enggak, sorry. Bagian yang ini aja deh, yang paling sederhana, jangan panjang gini. Kita buat di bagian harga ya, atau bagian travel ya. Jadi nanti ini jadi si itunya tidak perlu diisi, di linknya tidak perlu dibuat aja travel gitu ya. Bagian travel, terus yang kita masukkan HTML-nya ya. Nah, full page di dalam WSP juga masuk. Yang dimasukkan itu adalah scriptnya. Nah, seandainya Bapak Ibu punya skrip ya, punya skrip di tempat lain bisa dimasukkan di sini. Tapi ini sebenarnya tidak wajib ya. Tidak wajib ada di CTR, tapi fasilitas ini ada. Ambil contoh seperti gini. Saya punya di mana ya? Di online kan usaha, panel. Saya ada skrip namanya skrip full page. Di full page. Full page itu contoh saya lagi online kan usaha full page profil di profil ya, coba saya lihat di profil. Nah, ini saya ambil, jadi skrip yang ada di sini saya ambil, kemudian saya kopikan ke sini yang kita untuk full page-nya di Kopas. Sorry, content page HTML.
Ini saya kopikan, masukkan ke sini. Pas. Nah, saya masukkan ke sini. Setelah itu baru submit. Oke, nanti hasilnya seperti apa? Hasilnya adalah pada saat kita membuka HCTR kita, ya, web tanpa laptop, baru tadi slash namanya apa? Travel. Tadi kita buat namanya travel. Enter. Ini belum. Di sini jadi apa nih? Oh, ini belum disimpan. Belum disimpan apa? Ini, ya ini. Nah, seperti ini. Oh, ada landing travel namanya. Ya, jadi bisa juga kita buat full page, ya, full page seperti yang ada di WSP. Ini hanya fasilitas yang kita buat. Artinya di sini tidak wajib ini diisi. Tapi kalau Bapak Ibu punya punya script untuk buat landing page atau script untuk full page yang lain, silakan ditambahkan di dalam custom page, gitu ya. Tapi kalau nggak punya nggak apa-apa, lewatkan aja. Oke. Nah, kemudian menu berikutnya adalah upload gambar, ya, upload gambar bebas. Ini sama dengan di WSP juga, tinggal kita upload mas gambarnya bebas di sini. Kita mau upload apa aja nih? Ya, tinggal diklik aja. Kebetulan saya ada gambar ya, gambar. Nah, seperti ini. Gambar apa nih saya punya? Gambar banner. Nah, katakanlah saya punya gambar seperti ini ya. Jadi nggak harus banyak. Jadi gambar ini bisa diambil lebih dari satu, gitu ya. Terus kita open di blok aja, di blok baru open. Nah, ini akan masuk. Fungsinya gambar ini buat apa? Nanti bisa dipakai buat BPP juga bisa, buat custom page dan atau gambar yang lain atau untuk news info juga bisa. Ya, itu hanya fasilitas untuk mengupload gambar, masukkan ke dalam di CTR kita. Itu fasilitas hanya memasukkan gambar aja. Oke, kemudian masuk ke BPP. Nah, BPP itu kita fungsinya buat apa? BPP itu fungsinya buat agar halaman kita itu unik, ya. Halaman kita unik, tujuannya itu adalah salah satu cara mengoptimasi website, ya. Salah satu trik kita dalam optimasi sebuah website. Jadi bahasanya itu bahasa apa? Itu ilmu SEO apa? Melakukan optimasi terhadap CTR kita ini. Nah, kita ambil contoh bagaimana caranya, ya. Bagaimana cara membuat BPP? Pertama yang kita lakukan dari mana? BPP. Nah, pertama yang kita lakukan adalah tambah atau sisipkan, ya. Sisipkan. Nah, pertama yang kita akan BPP kan bagian mana nih? Coba kita ke home. Nah, saya ingin buat BPP untuk tiket travel mobil, gitu ya. Ini diklik dulu, ya, diklik, baru ini di bagian sini dikopikan, bagian linknya dikopikan, baru masukkan ke BPP-nya, URL, bagian URL-nya dimasukkan, dikopas ke sini. Nah, kemudian apa yang diisi, gitu ya, bebas, mau isi apa aja bebas. Ya. Nah, bisa juga kita isi deskripsinya, boleh. Jadi kita minta bantuan dulu ke si ChatGPT buat deskripsi singkat, gitu ya. Kita buat deskripsi singkat tentang travel kita. Buatkan saya, bisa juga meta deskripsi, boleh. Itu kan deskripsi singkat juga namanya kan. Tentang, ya, tanda petik 2, baru di tengahnya taruh harga atau travel mobil Palembang Lampung, ya. Bentar. Nah, ini kan ada kalimat singkat dia berikan, ya. Bagian sini aja nih, bagian sini kita copy, tanda petiknya nggak usah di bawah. Ini kopikan, ya.
Nah, masukkan ke sini. Oke. Nah, kemudian kita pilih gambar. Gambarnya seperti apa? Nah, gambarnya saya pakai travel mobil tadi, mana? Travel mobil. Nah, diambil yang ini. Submit. Oke, ini sudah masuk. Jadi untuk BPP-nya sudah berhasil. Ya. Tinggal kita coba tes ke atas ke depannya. Nah, pada sini, pada saat kita klik harga tiket travel mobil, di sini, nah ini BPP-nya udah masuk nih, artikel terkait. Jadi kan akan lebih unik dengan halaman lain gitu ya. Oke, ini udah masuk. Tinggal nanti tambahkan aja. BPP-nya ditambahkan aja terus biar lebih unik dan bisa menaikkan atau mengoptimasi website kita, website CTR-nya. Gitu ya. Nah, kemudian upload gambar BPP sudah, ganti password, boleh di sini. Jadi kalau seandainya password Bapak Ibu ingin diganti dengan yang baru, pertama pilih dulu menu ganti password, kemudian ketikkan password lama yang kita dapat, kemudian Bapak Ibu buat password barunya, setelah itu konfirmasi password barunya harus sama persis ya. Konfirmasi dengan password baru harus sama persis. Baru submit ya. Di sini saya nggak rubah. Nah, kemudian tadi ada yang perlu saya jelaskan lagi. Pada saat gini ya Bapak Ibu ya. Mungkin pada saat kita waktu mengetik atau memposting info ataupun artikel ya, pada saat seperti ini kita pengen sisipkan ada gambar deh, saya pengennya ada gambar di antara ini, di dalam ini boleh, tapi gambar yang mau akan kita sisipkan itu kita upload dulu dalam gambar bebasnya ya. Contoh ini saya sudah upload gambar, tadi saya upload gambar ini, gambar mobil ini atau yang ini terserah ya, bebas. Nah, setelah udah diupload baru nanti di artikelnya kita mau sisipkan di antara kalimat ya. Contoh gini. Nah, kan tadi seperti ini. Saya maunya di antara kalimat ini saya mau ada di sini ada gambar. Sebelum layanan door to door itu ada gambar. Nah, itu yang kita mau buat. Nah, kita tinggal update ya, edit gambar artikel kita. Nah, kemudian arahkan ke door to door. Nah, di sini. Ini layanan door to door-nya diturunin, taruh di sini mouse-nya. Kemudian pilih image, bagian sini image, klik. Nah, kemudian browse server. Nah, pilih gambar yang mau disisipkan. Nah, seandainya saya mau sisipkan ini. Nah, bagian sini kosongkan aja, width-nya dikosongin, jangan di nol ya, kosong aja gitu, di delete aja. Setelah itu oke. Nah, masuk ke sini. Nah, setelah selesai baru submit. Nah, coba kita lihat hasilnya. Nah, kita bisa sisipkan gambar di sini. Nah, gambar ini kita dapat dari mana? Dari pada saat kita upload gambar bebas. Makanya kalau seandainya Bapak Ibu ingin membuat sisipan-sisipan gambar di artikel, upload dulu gambar bebasnya. Ya, upload dulu gambar bebasnya untuk bisa masuk ke dalam pada saat kita buat DPP atau gambar sisipan tadi di dalam artikel. Gitu Bapak Ibu, untuk CTR sudah selesai. Gitu ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Oh, ini bertanya Pak. Silakan Pak. Pak, kemarin saya pakai Makto Pak untuk Ya. upload gambar di News Info itu tidak kebaca Pak. Ada salah di mananya Pak? Maaf. Nggak kebaca, nggak muncul, Iya, nggak muncul. iya nggak muncul Pak. Nah Mungkin itu saya, tadi Pak. Ada, mungkin Bapak lihat ada aturan yang saya katakan tadi, ya ada aturan itu seperti ini tadi yang saya katakan bahwa gambar tidak boleh terlalu besar, ya. Gambar ini tidak boleh terlalu besar ukurannya. Saya lihat kalau di atas 1 mega itu nggak bakal bisa, tidak akan bisa muncul. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh ada spasi. Di sini tidak boleh ada spasi di dalam apa?
file gambar ini tidak boleh seperti ini, Pak. Ada spasi seperti ini. Contoh penamaan file gambarnya pakai travel mobil, tapi Bapak taruh di sini ada spasi, nggak boleh. Kalaupun seandainya mau dipisahkan, pakai tanda minus seperti ini. Nggak kelihatan Pak ya? Sorry. Sorry. Saya baru sadar nih. Nah, gini. Nah, seperti ini. Kelihatan Pak ya? Explore saya kelihatan Pak ya? Pada siapa tadi? Kelihatan Kelihatan, Pak. Pak. Oke. Nah, maksudnya gini. Untuk ukuran ini Pak, kilobyte-nya bagian sini, itu tidak boleh lebih dari, kalau saya sarankan sih di bawah 100 saja Pak. Kenapa di bawah 100? Supaya loadingnya cepat. Itu pertama. Nah, kemudian untuk gambar di atas 1 megabyte, itu umumnya tidak akan muncul di atas 1 mega. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam penulisan ini, penulisan file, nama file gambar, itu tidak boleh ada spasi seperti ini, Pak. Contoh nih, travel, mobil, Bapak buat spasi gini ya. Itu nggak boleh, Pak. Itu pasti tidak muncul juga. Nah, kalaupun seandainya katakanlah saya itu harus ada pemisah antara kata travel dan kata mobil. Nah, Bapak Ibu tinggal kasih minus seperti ini, ya, supaya ada pemisahnya biar orang bisa baca, enak bacanya gitu ya. Harus ada minusnya gini, Pak. Nah, seperti ini yang saya buat tadi ini. Nah, itu umumnya, Pak. Masalah kasus seperti itu tuh biasanya begitu. Kalau Jadi, kemarin itu kan kalau di WSP kan di-upload di domainnya upload ya gitu ya Pak ya. gimana, Pak? Nama domain. Kalau di WSP itu kan kalau kita pakai makro itu kan nama domain Oh, ya. baru Betul. upload baru gambar ya Pak. Upload ya gambar. Pakai upload-nya pakai S, upload. Iya, upload pakai S gitu Ya, Pak. Kalau di CTR itu pakai domain yang mana nih Pak? Pakai domain apa enggak Pak? Kalau sama di makro, domain Pak? CTR-nya juga, Oh, domain CTR-nya juga ya Pak. tapi pakai upload juga. Domain CTR sama upload gitu ya. Oke. Iya, ya, Pak. Oke, yang lain kalau masih ada kita pertanyaannya 2 aja ya, karena udah masuk waktunya sholat. Oke, kalau sudah tidak ada, Ya, Pak. Selamat sore. selamat sore Pak Selamat Ahmad. sore, Pak. Iya. Pak, minta tolong bisa diulangi lagi yang tadi untuk optimasi itu loh, Pak. Untuk masukkan URL-nya optimasi ke Google Console. Bapak udah punya WSP belum Pak? Sudah, Nah, sama dengan WSP Pak inspeksinya. gitu ya, Pak. Iya, iya. Jadi gini. Nggak, kayaknya kurang puas jawabnya Pak. Jadi sama aja sih Pak. Jadi gini pada saat kita CTR ya, seperti ini ya. Eh, Nah, ini kan sama, maksud Bapak dari sini ya. Iya, Kita Pak. klik aja Pak. Nah, ini sama Pak. Jadi ini Bapak klik kanan, copy link address, atau boleh 2 cara. Bapak klik bagian sini, terus yang ininya aja dikopikan. Ini kopikan ya, klik kanan, copy. Terus Bapak masuk ke Google Search Console. Tapi pastikan bahwa ini, bagian kotak ini sudah benar domain Bapak, domain CTR-nya. Sudah benar. Kalaupun belum benar, Bapak harus tambah properti, ngecek. Oke Pak ya. Nah gitu Pak. Nah nanti Bapak sini. Nah, Oke. tapi bagi Bapak yang sudah terbiasa dengan WSP, itu sudah biasa seperti ini Pak ya. Itu kalau pakai link link produk titik PHP itu bisa juga Pak. Titik apa Pak? Maaf. Link produk titik PHP gitu Pak. Di belakang domain Pak. Ya, jadi tergantung di sininya aja Pak. Tergantung pada saat kita buka di sini. Mana tadi? Nah, tergantung. Jadi yang mau kita inspeksi yang mana? Tinggal buka aja. Nih, buka. Klik di sini, berarti ini ambil. Mau PHP, mau HTML, sama aja. Yang penting pada saat kita buka, ya atau kita klik begini, ini yang kita inspeksi. Hmm. Ya, Berarti ya Pak, setiap kita buat artikel lagi kita infeksi terus ya Pak ya, kita betul, optimasi Pak. terus. Tapi gini Pak, saya ada temu cara, ternyata lebih banyak kuotanya kalau kita begitu selesai posting langsung inspeksi daripada kita menunggu posting dulu semua baru nanti satu-satu kita inspeksi. Ternyata lebih banyak kuotanya setelah posting baru langsung diinspeksi gitu Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke Pak, silakan. Silakan yang lain.
Pak Dana, Saya Pak Sore Pak, Mutanya, ini Pak. Pak Dana cek ya, dulu Pak. bukan? Ya, iya Pak. Ya, silakan Sebentar Pak. Pak. Sedikit kalau yang tadi di CTR setiap artikel atau setiap produk itu nomor WA-nya bisa beda-beda nggak Pak? Nomor WA-nya beda-beda. Kita lihat. Kayaknya sih enggak. Misalnya kan kayak minjemin website kita gitu kan, Betul. kalau tadi apa analoginya seperti mall kan, misalnya saya punya mall terus saya kasih orang lain untuk taruh aja di sini tapi langsung hubungin dia aja gitu karena Oh, per kerjasamanya sudah produk gitu di ya? belakang layar. Nggak Per bisa, produk Pak. ada nomor telepon langsung ketemu langsung ke dia gitu. Oh, Itu berarti memungkinkan nggak Pak kalau di CTR? sebenarnya kita memperbolehkan orang menumpang dulu di toko kita gitu ya. Iya Pak. Mungkin seperti itu maksudnya kan? Coba kita cek Iya. dulu. Bisa nggak seperti itu. Tapi masalahnya kan nomor WA gantung ini, nomor WA, sorry, belum di-share ya. Sebentar. Nah, masalah kan nomor WA ini akan muncul terus di sini, Pak. Apapun produknya, nomor WA ini akan di sini terus. Karena apa? Karena di menu sini WA button-nya itu hanya satu. Nggak bisa lebih dari satu. Gitu, Pak. Berarti Kalau secara logika kalau mah menurut nggak saya bisa Pak. rugi lah nomor lain ditaruh mendingan nomor kita. Ya, nggak bisa, Pak. Ya kalau ininya apa metode kerjasamanya sudah misalnya sudah dibayar di dalam waktu sebulan sudah begini nanti saya optimasi ya. Paham. Nah itu Tapi gitu. kalau di sini memang nggak bisa, Pak. Karena apa? Ada nomor WA-nya itu di nomor WA gantung seperti itu. Saya coba tadi nomor COWA aja nggak bisa. Ini saya coba WA nggak bisa. COWA ya, biasanya ada tombol WA gitu. Jadi nomor WA-nya nambah gitu. Nggak bisa. Masukkan Kalau ke di landing page memungkinkan nggak Pak? Di landing page bisa. Contoh di landing page seperti ini. Ya. Ya Iya dibuat ada klik CTA-nya misalnya. klik CTR-nya. CTA call to action-nya gitu Pak. Oh Bisa. tetap nomor kita ya. Linknya dibuat, contoh ini nomor WA. Buat aja linknya di sini, Pak. Iya makanya itu linknya Nah, masing-masing bisa, memungkinkan kalau nggak itu Pak ya? bisa. Iya. Nah, itu Makasih bisa Pak. memungkinkan. Kalau bottom WA-nya diganti, Pak, dengan nomor baru, harus dihapus dulu, Pak ya? Iya betul, Pak. Seperti ini harus diganti, Pak. Ini kan umumnya biasanya gini, Pak. Dari customer kita sebelum-sebelumnya ada yang mengeluh, Pak, nomor handphone saya hilang, Pak. Tolong ganti nomor WA-nya. Jadi pas ke sini kita bisa boleh ganti-ganti. Tinggal diganti aja. Dengan mensubmit, Pak, mensubmit kembali ya. Ya, submit kembali. Ya. Jadi kita submit. Terus ini Pak nanti tampilnya di mana Pak? Kalau kita mau memantau kita punya postingan. Memantau postingan maksudnya? Kan ini CTR ini nanti tampil di Google Pak ya. Betul. Nah, nanti itu untuk mengetahui kunjungan kita, kunjungan dikunjungi orang itu berapa, di mana mantaunya Pak? Ya sama dengan WSP juga, Pak. Jadi kita bisa lihat juga di sini, di performnya. Nah, ini sudah 5 kali klik. Di Search Console Pak ya? Ya, betul. Google Search Console sama dengan WSP juga. Total tayang iklan 27, posisi rata-rata 7, CTR rata-rata. Ya, ini informasinya ada di sini semua, Pak. Ya. Oke. Baik Pak, makasih Pak. Oke, Pak, silakan yang lain, Pak. Pak Tony, tanya Pak. Oke, silakan, Pak. Pak siapa, Pak? Pak. Saya Agung, Pak. Oke, bagus. Itu di artikel itu tidak bisa ditaruh CO WA, CO DNS, dan CO baca ya Pak? Nggak bisa, Pak. Karena gini, yang SEO DNA, SEO baca itu sudah ada di dalam. Sudah di dalam skripnya kita. Jadi kami tidak membuat, artinya gini, karena itu CTR ini adalah produk web tanpa laptop, artinya CTR ini produk untuk handphone. Jadi yang gitu-gitu waktu posting-posting seperti itu, nggak perlu kita buat sibuk orang untuk SEO DNA, SEO baca gitu. Nah, akhirnya kita buat untuk SEO WA-nya, kita buat WA yang gantung seperti ini. Jadi apapun dibuka di sini kan WA-nya tetap ini. Ya. Nah, untuk SEO WA, SEO baca dengan SEO deny itu sudah ada di dalam. Artinya kami bentuknya dalam bentuk hidden, nggak perlu ditampilkan tapi sudah masuk. Jadi makanya dibuat sangat simpel. Ini untuk website yang benar-benar untuk jualan yang simpel banget dan gampang digunakan, hanya lewat handphone selesai. Gitu, Pak.
Ya, makasih Pak Tony. Oke, silakan Pak. Tapi mohon maaf kepada Bapak Ibu yang mungkin pada saat yang hadir di sini belum punya CTR, nah lihat dulu ya. Nah, memang kebetulan mungkin ada yang pengen tahu CTR itu apa sih gitu ya. Boleh nanti Bapak Ibu. Gimana Pak Yohanes? Silakan. Jadi Pak Yohanes buka mic, ya Pak, gimana? Oke, nggak ada. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, karena sudah waktunya sudah lewat, sudah pada sholat. Terima kasih atas kunjungannya. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Mohon maaf dari kami tim teknis Titik Terang Kreatif. Bagi Bapak Ibu yang mungkin masih kurang puas, boleh nanti dijapri ke kami Pak ya. Atau masuk ke rotator teknis untuk bertanya-tanya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin lab, Bapak Ibu. Terima kasih. Makasih Pak. Sama-sama, makasih Pak Tony. Sama-sama. Terima kasih, Pak Tony. Pak Dokter. Ya, Pak. Ya, Pak. Nggak kelihatan tadi. Sorry. Baru nongol. Oke Pak ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Dokter closingannya nggak kabar-kabari nih. Ya, Pak. Ibu Juni lagi nunggu itu tuh closingan rumah kayu. Ya, gede Daerah loh, Pak. Jangan gosipin saya, Pak. Gua sengaja biar keluar dia. Doain ya, Pak ya, lancar. Nah kan tadi saya ngomong ke dokter tadi, Ibu langsung potong. Saya minta Pak Dokter doain Bu Juni closing gitu. Ya, Pak. Makasih. Oke ya, terima kasih Bapak Ibunya. Ya, Pak. Saya izin live, Pak. Maaf. Iya, makasih.